Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang belajar di rumah ya. Untuk pagi hari ini Mister akan berikan video kepada kalian yang mungkin nanti kurang lebihnya akan sama dengan yang Mister sampaikan di kelas bagi teman-teman kalian yang sudah tatap muka ya. Untuk pagi hari ini Mister akan membahas kembali tentang zikir dan doa setelah sholat ya. Kemarin walaupun Mister sudah bahas, Mister akan bahas kembali untuk zikir dan doa setelah sholat. Nah, ini Mister acuannya di buku modul ya, di buku LKS ya. Kalian buka dulu bukunya, kalian lihat dulu bukunya, ayo membaca. Di situ kalian lihat bahwasanya berzikir dan berdoa kepada Allah dapat membentengi diri dari godaan setan. Berzikir dan berdoa kepada Allah dapat membentengi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Intinya sangat penting ya, orang berzikir dan berdoa. Zikir mengingat pada Allah, kita bahwasanya mengagungkan asma Allah. Berdoa kita mohon pada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Nah, arti zikir dulu. Kemarin Mister sudah sampaikan untuk zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu mengingat dalam hati, mengingat dalam pikiran. Nah, kita bisa ucapkan juga ketika kita berzikir, kita juga mengucapkan dalam lisan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, berzikir kepada Allah ini boleh dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ya, berzikir intinya adalah biar hati kita tenang, karena zikir itu menenangkan. Dalam Al-Quran dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, apa hikmah kita untuk berzikir? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa atau Mister berzikir? Nah, di antara hikmah atau manfaat berzikir adalah yang pertama, menghilangkan kesedihan dan kegundahan hati. Kita ingat bahwasanya semua itu milik Allah, semua kehendak Allah. Kita yakin Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka jangan sampai kita bersedih atas keputusan Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Semakin kita berzikir akan semakin dekat pada Allah. Dengan kita dekat pada Allah, kita akan mudah untuk dikabulkan doanya. Allah selalu ingat pada hambanya yang berzikir. Jadi kalau kita berzikir, Allah juga akan memperhatikan kita. Allah akan mengatur segala kehidupan kita, mendapatkan ampunan dari Allah. Kita berzikir, kita akan ampun dosa kita. Otomatis kalau kita diampuni dosanya, kita akan menjadi orang yang mendapat ridha Allah yang akan masuk ke surga. Itu. Kemudian doa. Doa artinya memohon sesuatu, apapun itu. Ya. Asalkan kebaikan ya, jangan minta yang jelek-jelek. Allah aku minta ini ya, jangan. Diartikan pula memohon perlindungan pada Allah, merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, suara yang lembut, sungguh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jangan kalau berdoa ya Allah aku minta, nah jangan teriak-teriak ya. Jadi kita berdoa dengan adab. Kalau kita minta sama orang lah, sama orang aja. Ketika kita sama orang berkata, aku minta rotinya. Kira-kira kayak gitu sama, aku boleh nggak minta rotinya? Beda ya. Ya seperti itu, dengan lembut dan baik. Bagi orang yang beriman, ya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat adalah hal yang luar biasa. Nah itu dilakukan dengan berusaha dan berdoa. Orang yang usaha saja tanpa doa namanya sombong. Dia menganggap bahwasanya kemampuannya lebih hebat daripada Allah. Padahal semuanya adalah izin Allah. Maka kita harus berdoa. Nah orang yang berdoa tok tapi enggak usaha, ini namanya orang malas. Harusnya dia juga selain berdoa juga berusaha. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Harus berdoa dan berusaha. Enggak boleh berusaha tok, enggak boleh
berdoa. Satu paket. Kayak sendal itu loh, kiri dan kanan. Mau pakai kiri aja kanan enggak bisa kan? Nah, seperti itu. Nah, apa keutamaan dan keistimewaan berdoa? Nah, di sini dikatakan Allah berjanji kalau orang yang berdoa itu akan dikabulkan doanya. Kemudian doa adalah intisari daripada ibadah, kumpulan dari ibadah semuanya intinya di doa. Bahkan sholat pun itu artinya adalah doa secara bahasa. Nah, itu intinya ibadah. Doa dapat menolak menghindarkan bala bencana. Nah, kita itu berdoa pada Allah semoga dilindungi. Kita hidup di dunia diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, mara bahaya, bencana dan lain sebagainya. Allah selalu bersamai orang yang berdoa. Kalau kita rajin berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, mau pergi berdoa, pakai baju berdoa, mau jalan berdoa, semuanya diiringi dengan doa. Insya Allah Allah akan selalu menyertai kita, melindungi kita. Di jalan mau ada apa, Allah hindarkan, Allah hindarkan, Allah hindarkan. Mau makan ada penyakit apa, Allah hindarkan. Nah, semuanya berkat doa. Ya, ingat-ingat berdoa lebih utama. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa atau mustajabah. Waktunya kapan mau berdoa mustajabah? Sepertiga malam, jam 3, jam 2. Ya, itu bagus untuk berdoa. Mister, aku jam segitu tidur. Makanya di waktu mereka semua orang tidur, kita berdoa, otomatis Allah akan mendengar kita. Jadi waktu enak-enaknya tidur itu justru waktu mustajabah. Ya, kalian bangun, pasang alarm di HP, ring, wah jam 2. Ini waktunya aku minta sama Allah. Aku belum punya mainan yang ini, minta sama Allah. Ya Allah, aku belum punya mainan terbaru ya Allah. Semoga Engkau kabulkan, orang tua aku diberi rezeki yang banyak, aku diberikan mainan terbaru. Amin. Dah, kalian sebelum doa juga wudu dulu, sholat gitu ya. Jangan tiba-tiba ring bangun tidur langsung belum cuci muka apa-apa. Ya Allah, aku minta terus tidur lagi gimana ya? Harus ada ibadahnya ya, walau hanya sebentar. Nah, kemudian setelah sholat fardu, setelah sholat jangan langsung pergi. Ya, cara bahasanya eman-eman. Karena apa? Itu waktu mustajabah. Antara adzan dan iqamah, ketika ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika adzan, setelah la ilaha illallah, nah itu waktu mustajabah. Berdoalah, ya Allah semoga, kan sehari 5 kali itu. Ya, kalian berdoa lebih bagus. Nah, ketika turun hujan, waktu hujan, kalian berdoa, ya Allah semoga hujannya bermanfaat dan semoga semua keinginan itu tercapai. Ketika hujan itu mustajabah loh friends ya. Jangan ketika hujan malah gitu aja. Ya nggak apa-apa tidur, cuma sebelumnya berdoa dulu. Nah, ketika berbuka puasa, bentar lagi kita puasa, atau kalian biasa puasa sunnah, boleh berdoa ketika berbuka. Ya Allah, semoga Engkau berikan puasaku berkah dan semoga Engkau berikan segala hajatku. Aku belum punya mainan terbaru, umpamanya kayak gitu. Ya terserah, nggak apa-apa. Nah, itu ya untuk materinya zikir dan berdoa. Nah, kemarin untuk zikirnya sudah bisa sampaikan. Salah satu zikirnya ketika sholat bisa astagfirullahaladzim, mohon ampun pada Allah dulu. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Boleh seperti itu atau boleh seperti di buku. Kemudian berdoa kepada orang tua didoakan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, atau muaddoa pimpin di jalan yang baik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wa ghina. Ya Allah, aku mohon kepada petunjuk, ketakwaan, dan kecukupan. Kemudian mohon ilmunya banyak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu padaku dan kemahaman padaku. Dan doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkan aku dari siksa neraka. Itu saja ya friends untuk apa? Materi Mister pada pagi hari ini. Kurang lebih nanti Mister akan kurang lebih ini yang Mister sampaikan ketika waktu tatap muka dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah. Ya, tetap semangat, tetap belajar. Tugasnya adalah halaman 41 kalian kerjakan. Nanti kirimkan pada Mister via Google link ya. Nanti Mister akan kasih linknya.
Mungkin itu saja untuk materi pada pagi hari ini. Tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.